Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita mau menguji keaslian madu ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 madu. Nah, di sini ada kuning telur. Nah, katanya kalau madu ini bercampur dengan kuning telur, maka katanya sih kuning telurnya menjadi masak. Kita buktikan. Ayo. Ini madu yang pertama ya, kita tes. Satu sendok saya kira cukup ya. Nah, kita akan coba campur dengan kuning telur. Kita ambil kuning telurnya, kita taruh di sini, kita kacau-kacau apa yang terjadi. Nah, saya tidak tahu apakah ini namanya masak. Nah, memang nampaknya kuning telurnya seperti mengental gitu ya, seperti mengental gitu ya. Kita lihat, kita besarkan. Nah, ini kuning telur tadi yang kita campur tadi. Nah, seperti mengental seperti itu. Ini yang pertama. Percobaan yang kedua, kita bersihkan dulu sendoknya. Kemudian kita ambil yang kedua. Mungkin sedikit aja ya, sedikit saja, tidak perlu banyak. Ini cukup ya, cukup. Nah, kemudian kita ambil dengan sendok yang lain, sendok yang ini, kita teteskan aja coba. Nah, ini cukup, sedikit cukup. Nah, kita lihat, kita kacau-kacau ya, kita kacau-kacau. Apakah ada perubahan? Ya, sama ya, seperti mengental ya, seperti mengental seperti itu. Sekarang yang ketiga ya, kita coba masukkan ya, sedikit aja, hemat ya. Kemudian kita taruh di sini ya, kita taruh di sini. Nah, kemudian setelah kita taruh di sini, kita coba ambil telurnya ya. Kita ambil telurnya hanya segini aja, segini ya. Nah, kita campur. Apa yang terjadi kira-kira? Kita coba kacau ya, kacau. Sepertinya hampir sama ya apanya, reaksinya. Baik, itu yang ketiga. Sekarang kita yang keempat ya, kita tes yang keempat. Yang keempat ya, madunya ya, dikit saja ya. Kita taruh di sini. Nah, setelah kita taruh di sini, kita coba ambil ini apa, telur ya, telur kita taruh di sini, taruh di sini. Baik, kita coba kacau-kacau lagi nih. Kira-kira sepertinya kalau saya lihat hampir sama reaksinya. Ada seperti mengental seperti itu dia, ininya. Baik, sudah 4 ya. Sekarang kita yang ke 5. Ya, saya ambil tisu dulu. Tisu ini saja. Ya, kemudian baik, kita tuangkan madunya sedikit saja biar hemat madu ya. Oke, sedikit. Kemudian kita taruh di sini ya, di sini. Yang terakhir ya, kita taruh di sini ya. Tadi kalau yang pertama terlalu banyak, yang kedua udah mulai sedikit, yang ketiga ada dikit, ini lebih banyak lagi. Yang terakhir ini paling sedikit ya. Nah, di sini saya taruh ya, yang terakhir ini. Nah, kita besarkan sebentar ya. Kemudian kita campurkan dengan telur ya. Apa yang terjadi, apakah sama prosesnya? Nah, kita taruh di sini, kita kacau-kacau. Baik, hampir sama ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada
5 tumpukan madu ya. Yang pertama ini, yang kedua ini 3, ya, 4, 5. Nah kalau kita perhatikan memang ini ya, ini yang mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ini kita lihat telurnya ya, telurnya sudah kok di saya pegang ini mengeras telurnya nih. Nih kalau kita lihat nih ya, telurnya ya mengeras ya. Kita lihat yang kedua, yaitu yang pertama, yang kedua di sini, yang kedua saya coba raba. Lebih keras yang pertama ya, tapi memang agak keras juga. Yang di sebelah sini agak keras juga ya. Nah kalau dipisahkan kayaknya ya, ini karena udah dipisahkan ya, karena telurnya juga banyak. Ini hampir sama saja, kalau menurut saya hampir sama. Saya bersihkan tangan dulu sebentar. Kemudian yang ketiga ini ya, hampir sama saja, mengeras juga ya. Kemudian yang keempat, nah yang keempat juga hampir sama, mengeras ya. Yang kelima ya hampir sama saja. Jadi dari kelima madu ini, maka dengan teori yang ada, ini ada, kami coba kelilingkan ini madunya ya, ini. Jadi di sini ada 5 madu ya, 5 madu. Nah, kita sudah coba uji dengan media kuning telur ya, maka nah berbeda ya, ini ya, berbeda. Ini kalau yang belum dicampur madu, kekentalannya tidak seperti yang ini, tidak seperti yang sudah dicampur madu ya. Nah, yang dicampur madu ini lebih kental dia, sehingga dia seperti apa ya, seperti kalau yang belum dicampur ini, kalau ditaruh di sini dia langsung lumar. Tapi kalau yang sudah dicampur, kita lihat dia membentuk jelly seperti itu. Saya kira itu kepada kawan-kawan salah satu yang katanya untuk menguji apakah sebuah madu lebah asli atau tidak, yaitu dengan menggunakan kuning telur ya. Saya tidak tahu apakah ini memang bisa membuktikan keaslian madu. Nah kalau ada memang pendapat yang lain, silahkan ketik di kolom komentar. Saya kira demikian untuk kali ini ya. Bagi yang pengen mencoba, silahkan mencoba, dan kalau hasilnya silahkan diketik di kolom komentar. Demikian, selamat mencoba. Semoga kita selalu sehat, dan karena katanya madu ini merupakan sebuah makanan yang cukup bagus ya, terutama di kala musim pandemi kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.